Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menggunakan tool CorelDRAW, terdapat berbagai macam metode untuk menggambar. Yang akan kita pelajari pada tutorial kali ini adalah bagaimana cara menggambar objek atau cara membuat objek dengan menggunakan shaping tool. Sebelum kita praktek, saya akan tunjukkan beberapa logo-logo populer yang bisa kita gambar menggunakan shaping tool. Yang pertama adalah logo Indosiar. Perhatikan logo Indosiar ini adalah sebuah logo yang terdiri dari objek dasar dan juga teks. Kita perhatikan tanda lingkaran atau objek lingkaran ini. Objek lingkaran ini sebenarnya bisa kita hasilkan dengan cara membuat objek dasar lingkaran dan menghapusnya sehingga menjadi bagian seperti ini menggunakan objek persegi panjang. Tool yang digunakan adalah intersect. Ini untuk Indosiar. Contoh selanjutnya adalah logo Audi. Logo Audi dibentuk dari objek dasar lingkaran. Jadi ada 4 lingkaran yang disusun seperti ini, kemudian 4 lingkaran tersebut digabungkan sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan objek yang tidak bisa dipisah. Tool yang digunakan adalah weld. Yang ketiga adalah logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Objek seperti kincir ini dibangun dari objek persegi yang kemudian dipotong sedemikian rupa menggunakan basic shape objek oval seperti ini sehingga hasil akhirnya menjadi seperti kincir. Tool yang digunakan untuk memotong objek ada 2, bisa menggunakan salah satunya saja, bisa menggunakan back minus front atau front minus back. Baik, langsung saja kita mulai untuk prakteknya. Kita buat new dokumen. Sebelum kita belajar tentang shaping tool, terlebih dahulu kita akan belajar mengenai layer order, yakni urutan layer atau urutan dari objek. Misalnya saya memiliki objek lingkaran. Seperti ini, kemudian saya menggambar satu lagi objek lingkaran. Saya beri warna yang berbeda. Perhatikan, setiap objek baru yang tergambar akan menempati layer teratas atau kedudukannya akan berada di paling atas daripada objek-objek yang sebelumnya dibuat. Kita lihat objek terbaru ini adalah lingkaran berwarna kuning. Dia berada di posisi lingkaran merah, yang mana lingkaran merah saya buat sebelum lingkaran kuning. Jadi misalkan saya copy lingkaran kuning pakai shortcut Ctrl C kemudian Ctrl V, lalu saya beri warna yang berbeda, misalnya warna hijau. Dia akan berada di atas layer atau objek berwarna kuning. Sehingga ada 3 tumpukan objek di sini. Objek yang digambar pertama adalah objek warna merah, berada di bawah sendiri. Objek yang kedua, saya gambar lingkaran warna kuning, berada di urutan kedua. Kemudian objek yang terbaru, berwarna hijau, ada di urutan teratas. Akan saya copy sekali lagi, Ctrl C, Ctrl V. Saya geser, kemudian saya beri warna biru. Nah, sekarang kita sudah memiliki 4 tumpukan objek. Kemudian dalam menggambar kadangkala kita ingin menggeser kedudukan objek atau layer dari satu posisi ke atas objek lainnya atau ke bawah objek lainnya. Caranya seperti ini. Kita lihat objek merah ini adalah objek pertama, urutannya ada di bawah sendiri. Kita ingin menggeser menjadi urutan kedua. Dalam artian berarti dia naik
satu tingkat. Caranya klik kanan, order, kemudian forward one. Nah, sekarang objek warna merah ini berada di tumpukan nomor 2, sedangkan objek nomor 2 berada di bawah sendiri. Misalnya kita ingin menurunkan lagi objek warna merah ke bawah objek warna kuning. Caranya klik kanan, order, kemudian back one. Kemudian dia akan kembali lagi turun satu tingkat di bawah objek yang di atasnya. Dalam hal ini objek berwarna kuning. Misalkan kita ingin objek warna merah yang berada di bawah sendiri, kita naikkan ke posisi paling atas. Caranya klik kanan, order, to front of layer. Sekarang objek merah berada di urutan teratas. Lalu kita ingin mengembalikan lagi agar objek warna merah ini berada di layer atau urutan terbawah. Klik kanan, order, kemudian to back of layer. Sekarang objek merah berada di layer paling bawah. Untuk menggeser urutan layer, menggunakan order, kemudian gunakan 4 pilihan yang ada di sini. Ada to front of layer untuk menggeser kedudukan objek menjadi layer teratas, kemudian to back of layer menggeser layer atau objek ke urutan terbawah, forward one untuk menaikkan objek ke satu tingkat objek yang ada di atasnya, kemudian back one lawannya menurunkan objek satu tingkat di bawah objek yang ada di bawahnya. Baik, itu untuk order. Sekarang kita akan masuk ke shaping tool. Kita ingat kembali, definisi dari shaping tool adalah suatu tool yang digunakan untuk menghasilkan suatu objek dari hasil penggabungan atau perpotongan minimal dua buah objek yang saling bertumpuk atau bersinggungan. Pertama, kita buat dahulu objek yang bersinggungan. Objek pertama adalah persegi. Saya beri warna kuning. Kemudian objek kedua lingkaran. Saya beri warna merah. Atur bertumpuk seperti ini. Sekarang kita memiliki dua buah objek yang saling bersinggungan. Blok kedua objek ini sehingga dua-duanya terseleksi. Perhatikan di property bar ada beberapa pilihan shaping tool. Yang pertama, weld, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, dan create boundary. Ada 7 shaping tool. Tool berikut ini akan muncul jika kita minimal menyeleksi dua buah objek. Kalau hanya satu objek saja, maka shaping tool tidak akan muncul. Ada 7 shaping tool. Kita akan mencoba mempraktekannya satu persatu. Oleh sebab itu kita membutuhkan tumpukan objek ini sebanyak 7 buah. Jadi kita akan mengcopy. Saya akan berikan tips untuk mengcopy. Yang pertama dengan cara klik kanan, copy, kemudian klik kanan, paste. Hasil objek yang dipaste akan berada di atas objek yang di-copy. Jadi ini langsung saja kita geser. Cara mengcopy yang kedua dengan menggunakan shortcut di keyboard. Tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Lalu geser objek. Cara yang ketiga, klik kiri objek, kemudian geser. Jangan dilepaskan. Klik kanan, perhatikan pointer.
Setelah saya klik kanan akan muncul tanda plus yang berarti objek telah tercopy. Kemudian lepaskan. Lalu copy 3 lagi dan paste di bawahnya. Nah, sekarang kita memiliki 7 buah objek yang akan kita terapkan masing-masing satu shaping tool. Untuk memudahkan untuk mengetahui perbedaan antar shaping tool, saya sudah memberikan judul di atas objek-objek ini. Langsung saja kita terapkan. Yang pertama adalah weld. Seleksi kedua objek ini, kemudian pilih weld. Jadinya dua objek yang saling bersinggungan akan bergabung menjadi satu. Yang kedua adalah trim. Kita seleksi objek, perhatikan saya hapus tanda lingkaran, maka objek persegi akan terpotong oleh objek lingkaran. Berikutnya intersect. Fungsi intersect adalah mengambil perpotongan antar dua buah objek yang bersinggungan. Jadi misalkan saya intersect, hasilnya adalah objek yang ada di perpotongan lingkaran dan persegi. Kalau saya hapus objek lingkaran dan objek persegi, hasilnya adalah perpotongannya seperti ini. Saya undo. Untuk lebih jelasnya saya hilangkan warnanya, kemudian saya beri outline saja. Nah, perpotongan ini yang diambil dari intersect. Saya undo, kemudian saya intersect. Ini hasil akhirnya adalah perpotongan dari dua buah objek. Lalu simplify. Kemudian saya hilangkan lingkaran tanda merah. Hasilnya sama seperti trim. Fungsi simplify adalah menghapus objek yang ada di bawah dengan objek yang ada di atasnya. Berikutnya adalah front minus back. Fungsi front minus back adalah menghapus objek yang ada di depan berdasarkan objek yang ada di belakangnya. Jadi objek lingkaran ini akan dipotong oleh objek persegi. Jadinya seperti ini. Lalu lawan dari front minus back adalah back minus front, yang mana objek yang berada di belakang akan dihapus oleh objek di depannya. Maka yang tersisa nanti adalah objek persegi yang terpotong oleh lingkaran. Yang terakhir adalah grid boundary. Saya klik, kemudian saya geser. Grid boundary hampir sama dengan weld. Bedanya ketika objek di weld, maka hasil gabungannya akan terisi warnanya. Kemudian jika objek di grid boundary, yang tertampil hanya outline objek gabungan. Saya hapus, kemudian saya geser grid boundary di sini. Kita cermati trim, simplify, dan back minus front memiliki fungsi yang sama, yakni memotong objek yang ada di bawah oleh objek yang ada di atasnya. Kemudian grid boundary dan juga weld memiliki fungsi yang sama, yakni untuk menggabungkan dua buah objek atau lebih. Namun dalam prakteknya yang sering digunakan biasanya weld, intersect, back minus front, dan front minus back. Sementara demikian untuk materi kali ini. Mengenai shaping tool akan kita bahas pada praktek video selanjutnya. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.